Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan bahas saham lagi, saham yang menurut saya layak di hold selamanya, bahkan sampai diwariskan. Nah, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman tonton sampai selesai supaya informasi yang didapat tetap utuh ya, tidak terpotong-potong. Kemudian silahkan teman-teman subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga teman-teman join di dalam channel Telegram kami, yaitu channel The Investor ya. Kenapa harus ikut di dalam channel Telegram kami? Karena kadang saya share tulisan yang tidak bisa saya videokan. Nah, linknya ada dalam deskripsi ataupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Silahkan teman-teman join di situ. Oke, saham yang kita bahas sebenarnya adalah salah satu saham yang sudah ada di dalam 35 watchlist kami ya. Nah, kami memiliki e-book ya, e-book yang isinya 35 saham ini yang teman-teman bisa dapatkan dengan cara berlangganan ya, berlangganan lewat website kami www.theinvestor.id. Ini adalah watchlist saham-saham yang menurut analisa kami masih undervalue dan cocok digunakan untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang ya. Sekali lagi cocok untuk investasi, bukan untuk trading. Ada supporting grupnya juga ya, jadi teman-teman nanti bisa diskusi dengan saya melalui grup yang sudah kami sediakan. Oke, saham yang akan kita bahas adalah Sido muncul ya, dengan logo yang sangat legendaris sekali ya. Sido muncul sejak 1951 ya, artinya perusahaan ini sudah berdiri sangat lama ya, bahkan sampai diwariskan turun-temurun. Bahkan logo ini pun memiliki nilai yang tinggi gitu, nilai yang berharga. Kenapa? Karena produknya yaitu tolak angin, yaitu adalah salah satu produk yang sampai saat ini tidak ada pesaingnya. Dengan tagline-nya orang pintar minum tolak angin. Satu-satunya pesaing adalah Antangin ya, dimana kalau kita lihat secara market share itu masih jauh sekali gitu. Jadi memang menurut saya Sido ini punya moat yang sangat kuat ya, alias susah untuk disaingi. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga saham Sido sejak awal tahun 2018 sampai akhir tahun 2020 ya. Kita hitung sampai akhir tahun 2020 karena tahun 2021 belum selesai ya. Nah, ini adalah monthly chart, artinya satu balok ini mewakili pergerakan harga saham Sido dalam satu bulan ya. Jadi kalau kita lihat jangka panjang ya sebenarnya tidak terlalu fluktuatif ya. Tapi kalau kita break lagi di time frame harian ya pasti sangat fluktuatif ya. Dan karena kita bicara mengenai investasi ya, kita bicara mengenai jangka panjangnya ya. Kita buka chart monthly-nya gitu. Nah, sejak tahun 2018 ya, di mana harga saham Sido di awal tahun 2018 diperdagangkan di kisaran harga 250-an. Ini sudah menghitung stock split tahun 2020 kemarin ya. Dan di akhir tahun 2020 ya, harga saham Sido selalu naik, selalu dalam tren naik dengan kenaikan 200% ya, alias 2 bagger dalam 2 tahun. Ya teman-teman, kalau kita bicara mengenai investasi yang menghasilkan return 200% dalam 2 tahun, ya ini bagus banget gitu ya. Bagus banget, kita beli, habis itu kita tinggal dengan rutinitas harian kita ya, sambil kita cek ya laporan keuangannya apakah selalu tumbuh atau tidak. Dan 2 tahun kemudian naik 200% ya, alias hasil investasi kita naik 3 kali lipat. Nah, ini menurut saya ya bagus banget gitu ya, bagus banget. Sekarang pertanyaannya di harga 800-an ini, karena ini sudah menyentuh all time high-nya ya, harga tertingginya, kira-kira apakah bisa naik lebih tinggi lagi? Nah, kita akan lihat. Nah, kebetulan Sido salah satu saham yang terbaik menurut saya ya, termasuk di GCG-nya. Kenapa? Karena tidak pernah telat dalam menyampaikan laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan kuartal 2 2021 untuk Sido ini sudah keluar. Dan hasilnya menunjukkan kinerja yang menurut saya sangat bagus, di mana semua indikatornya naik ya, terutama indikator kinerjanya. Penjualannya naik 13%, laba brutonya naik 19%, dan terutama laba bersihnya naik 21%. Ini adalah pertumbuhan yang menurut saya bagus banget ya. Di zaman pandemi, di zaman krisis seperti ini, di mana perusahaan-perusahaan masih berjuang untuk survive dalam mempertahankan kinerjanya, tetapi Sido masih terus tumbuh. Ini adalah historis maupun proyeksi kinerja Sido ya, dari tahun 2017
sampai tahun 2021 ya. 2021 ini tentu saja ini adalah proyeksi sampai akhir tahun ini. Kita lihat pendapatan, terutama kita soroti pertumbuhan sejak tahun 2018 ya, dimana kalau kita lihat 2 tahun ini 2016-2017 pendapatannya stagnan di 2,5 triliun. Tapi tahun 2018 mulai ada kenaikan menjadi 2,7 triliun, menjadi 3 triliun, menjadi 3,3 triliun, dan proyeksi saya sampai akhir tahun 2021 ini naik menjadi 3,6 triliun. Ya, karena tadi ya pendapatan di awal tadi ini sudah naik 13%, maka untuk kenaikan 3,6 triliun artinya cuma naik sekitar 7-10% sampai akhir tahun ini, ya ini angka yang masuk akal. Kemudian yang menarik adalah laba bersihnya. Nah, laba bersih dari Sido ini juga mengalami kenaikan atau pertumbuhan yang menurut saya cukup bagus sejak tahun 2018. Ya, dimana laba bersihnya Sido di tahun 2018 naik kurang lebih ini sekitar 20% dari 533 miliar menjadi 663 miliar. Kemudian naik lagi menjadi 800 miliar, naik lagi menjadi 900 miliar, dan proyeksi saya sampai akhir tahun ini laba bersih Sido bisa mencapai 1 triliun rupiah. Jadi bayangkan ya, pendapatannya hanya tumbuh sekitar 5-10%, tetapi laba bersihnya bisa tumbuh sampai 20%. Ini kalau kita hitung CAGR ya, CAGR kurang lebih sekitar 20-an% sejak tahun 2018 ya sampai proyeksi akhir tahun 2021 ini. Nah, artinya apa? Artinya perusahaan ini bisa menerapkan efisiensi ya. Atau berhasil melakukan efisiensi, di mana ketika pendapatannya naik hanya sekitar 10% saja atau 5% saja, tapi laba bersihnya bisa naik sampai 20%. Nah, dan juga yang menarik dari Sido ini adalah dividennya teman-teman sekalian ya, bahwa Sido ini 90% ya, di atas 90% dari laba yang dihasilkan itu dibagikan dalam bentuk dividen ya. Ini adalah gambar historis dividennya. Garis warna biru ini adalah dividen payout ratio dan balok warna hijau ini adalah dividen per sahamnya. Nah, Sido sendiri selalu konsisten membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun ya, dan ini kita hitung, kita totalkan ya, kita jumlahkan. Tahun 2018 dividennya naik dari Rp13 per lembar saham menjadi Rp22 per lembar saham ya. Sekali lagi ini juga sudah menghitung stock split ya. Ini saya hitung setelah stock split supaya kita tahu pertumbuhannya. Kemudian tahun 2020 naik menjadi Rp26 per lembar saham, dan proyeksi saya di tahun 2021 ini sudah ditambahkan dengan dividen yang akan dibagikan biasanya menjelang akhir tahun, itu akan menjadi Rp29 per lembar saham. Artinya apa? Artinya kalau kita punya Sido di tahun 2018 lalu di mana harga sahamnya masih sekitar 250-an, maka dividen yield tahun 2021 ini mencapai 10%. Ya, ini sangat tinggi teman-teman sekalian ya. Dividen yield 10% dengan kenaikan harga saham sudah 200%. Itu luar biasa menurut saya. Artinya kalau kita keep makin lama ya, dengan proyeksi pertumbuhan yang selalu tumbuh, dividen yang selalu tambah besar, maka dividen yield-nya pun juga makin besar lagi. Nah, sekarang kita akan melihat historis dari valuasi Sido. Biasanya saya menilai apakah perusahaan masih under value ataupun sudah over value, apakah layak dibeli atau tidak. Saya biasanya menggunakan metode ini ya, historis PBV, dan 5 tahun saya pakai ini selalu berhasil. Nah, hasil perhitungan dari historis PBV ini biasanya saya menggunakan value sheet ya, atau file Excel, di mana file Excel ini bisa teman-teman download secara gratis ya. Template-nya bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya. Cara penginputannya pun juga sudah kami buatkan. Jadi silahkan teman-teman download ya. Linknya ada di dalam deskripsi maupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, oke, balik lagi ke sini. Nah, ini adalah historis Sido ya, historis valuasi Sido, dimana kalau kita lihat sejak tahun 2018 saat harga sahamnya mulai rally, valuasinya juga naik ya, dimana di sebelum tahun 2018 valuasinya hanya di kisaran 2 kali, dan 3 kali. Tapi begitu tahun 2018 valuasinya naik nih menjadi 4 kali, 2019 menjadi 6 kali, 2020 menjadi 7 kali, dan sekarang harga saham ini ditutup di harga 810 penutupan hari Rabu
Rabu kemarin tanggal 28 Juli itu menunjukkan PBV 8,2 kali. Memang secara valuasi kelihatan mahal ya, tapi menurut saya ini sih bukan mahal ya. Premium iya, tapi menurut saya ini wajar. Kenapa? Karena kita lihat ROE-nya naik teman-teman ya. ROE-nya naik. Tahun 2018 ROE-nya lompat dari 18% menjadi 22%. Tahun 2019 ROE-nya lompat lagi menjadi 26%. Tahun 2020 ROE-nya naik lagi menjadi 28%. Dan posisi sekarang ya dengan proyeksi laba sekitar 1 triliun tadi itu menunjukkan ROE sekitar 36%. Ya anggap saja hitungan saya salah ya, bukan 36% tapi 30% lah ya, 30-35%. Jadi menurut saya ya ini tetap bagus ya. Ketika perusahaan bisa menaikkan ROE artinya ekspansinya berhasil ya, dan kalau ekspansinya berhasil ROE naik maka sudah sewajarnya harga sahamnya pasti akan premium ya. Tidak akan bisa nih kita menunggu harga saham Sido mencapai PBV 1 kali ini, menurut saya sangat susah gitu ya, sangat susah sekali ya. Jadi di harga 800-an ya menurut saya ini masih layak untuk dibeli gitu. Nah sekarang ini kesimpulannya ya. Yang pertama, kinerja perusahaan sempurna. Bahkan saya bisa katakan ini juga salah satu wonderful company ya. Kenapa? Yang pertama punya moat yang kuat ya, moat merek dagang yang kuat, yang dimana kalau kita bicara mengenai tolak angin sampai sekarang nggak ada saingannya. Kemudian hutangnya nol, hutang banknya nol. Artinya apa? Ketika perusahaan selalu tumbuh tanpa hutang, artinya perusahaan ini merupakan capital efficiency company gitu ya. Tanpa banyak capex tapi ekspansinya bisa tinggi ya. Bahkan setelah labanya dibagikan dalam bentuk dividen sekitar 90-an%, kinerjanya masih terus tumbuh ya. Ini luar biasanya dari Sido ya. Pertumbuhan laba bersih yang signifikan di 4 tahun terakhir ya, dengan perhitungan CAGR sekitar 20% dan 90-100% laba dibagikan ke dividen. Laba meningkat, otomatis dividen meningkat. Dividen yield bagi pemilik Sido awal tahun 2018 sekitar 10%. Ini luar biasa ya. Hanya dalam waktu sekitar 3 tahun bisa mendapatkan dividen yield 10%. Dimana angka 10% ini ya bagus banget gitu. Jauh lebih tinggi dari ORI maupun SBR yang diterbitkan pemerintah. Jauh lebih tinggi dari bunga deposito saat ini yang hanya sekitar 2-3% per tahun. Yang kedua, valuasinya memang premium ya. Kenapa? Karena ini adalah perusahaan yang sempurna. Jadi kalau kita mengharapkan Sido turun sampai PBV 1 kali, menurut saya tidak bisa gitu ya, sangat susah. Kecuali kalau tiba-tiba Sido punya bisnis batu bara gitu ya, mungkin ya PBV-nya akan anjlok. Tapi sepanjang Sido mempertahankan mereknya ya, mempertahankan ekspansinya, ekspansi penjualannya, maka menurut saya valuasinya tidak akan pernah murah ya. PBV 1 kali susah ya, jangankan 1 kali, mungkin 3 kali saja menurut saya berat gitu. Berat untuk kita tunggu ya. Jadi harga 810 menunjukkan PBV 8,2 kali dengan 21 kali PI ratio. 21 kali PI ratio dengan potensi ROE 35% ya, 30-35% atau mungkin sampai 40% katakanlah kalau tiba-tiba nanti ekspansinya terus naik gitu ya. Yang menurut saya ini masih wajar gitu ya, masih layak untuk dikoleksi, masih layak untuk kita beli. Dan yang terakhir ya, karena kinerjanya selalu tumbuh, maka saya juga menyimpulkan bahwa saham ini layak di hold selamanya. Asal kinerjanya selalu tumbuh. Jadi artinya setelah kita beli kemudian kita hold ya selamanya, tetap kita harus cek ya, cek terus laporan keuangannya apakah masih terus tumbuh atau tidak, minimal 3 bulan sekali ya saat laporan keuangan diterbitkan. Oke, itu sekilas review saya mengenai saham Sido teman-teman sekalian. Dan saya ingatkan lagi bahwa saya tidak merekomendasikan beli maupun jual saham apapun di dalam video di channel The Investor ini ya. Jadi ini hanya murni informasi umum saja, tidak ada rekomendasi beli maupun jual. Ya, kemudian analisa yang saya gunakan menggunakan kaidah value investing, artinya untuk investasi bukan untuk trading. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.